wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dela Edwati Namadias, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Surabaya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman observasi profiling peserta didik, yang dimana ada beberapa aspek yang di sini akan saya jelaskan. Yang pertama ada aspek etnik, kultural, status sosial, kemudian minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Jadi di sini eksplorasi konsepnya adalah agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui karakteristik peserta didiknya secara mendalam, yaitu suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidaknya. Maka dari itu kita harus mengetahui karakteristik peserta didik kita untuk mengetahui secara efektif atau tidak pembelajaran saat kita lakukan. Jadi di sini sangat ditentukan oleh beberapa tinggi tingkat pemahaman pendidikan tentang karakteristik peserta didik, yaitu karakter peserta didik meliputi etnik. Dan di sini saya akan menjelaskan dari beberapa ahli. Yang pertama, etnis merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Kemudian kultural. Di sini kultural merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, menurut Glenda Joningrat. Kemudian status sosial. Menurut Suharjo Sukanto 2009, status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan, pergaulannya, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya. Kemudian aspek minat, yang di sini menurut Jali 2013, minat adalah kondisi fisiologis atau psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas, tentunya guna mencapai sesuatu tujuan atau kebutuhan. Kemudian perkembangan kognitif, yang dimana perkembangan kognitif adalah tahap-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu, menurut Mukmin 2013. Kemudian kemampuan awal. Kemampuan awal ialah keterampilan yang dimiliki pada saat akan mulai sesuatu pembelajaran dan menjadi prasyarat yang harus dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, menurut Herawati dan kawan-kawan 2013. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi, menurut Syakir 2014. Kemudian aspek motivasi, menurut Wilke dalam Ainal Mulyana 2018, mengartikan motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjalin kelangsungan dari kegiatan belajar, serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Kemudian perkembangan emosional. Perkembangan emosional, penelitian Gum and Kur 2002 dalam Safaria dan Saputra 2019 menjabarkan 4 sifat paten emosional ketika kita sedang berada dalam sebuah suasana emosi tertentu. Keempat sifat tersebut merupakan penelitian mereka saat berpengaruh pada kebahagiaan seseorang, kesehatan mental, kecemasan, dan gaya atribusi kita. Sifat-sifat tersebut adalah kejelasan, emotional clarity, intensitas emotional intensity, dan perhatian emotional attention, ekspresi emotional expression.
perkembangan sosial, yang dimana menurut Chaplin 2018, perkembangan sosial adalah segala sesuatu berkenan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma dan sebagainya. Sosial yang berarti menyinggung relasi di antara dua atau lebih individu. Istilah ini mencakup banyak pengertian digunakan untuk mencirikan sebagai fungsi, kebiasaan, karakteristik, ciri dan seterusnya yang diperoleh dalam satu konteks sosial. Chaplin 2008. Kemudian ada aspek moral yang menurut Sandroth, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan, konvensi apa yang seharusnya dilakukan manusia dan interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial menurut Sandroth 2018. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan motorik. Menurut Endamrini Sukamti, perkembangan motorik adalah suatu proses kematangan atau gerak yang langsung menimbulkan otot-otot untuk bergerak dan proses pensyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Itulah adalah penjelasan beberapa dari para ahli. Kemudian di sini saya akan menjelaskan berdasarkan lebih simpelnya ya teman-teman. Yang pertama adalah aspek etnis yang berkaitan dengan asal suku dari peserta didik. Jadi suku dan etnik yang dimiliki peserta didik contohnya ada Jawa, Sunda, Madura, Minang, Bali maupun etnik lainnya. Kemudian kultural yang berkaitan dengan kebiasaan dan prinsip yang terbentuk selama perjalanan pendidikan peserta didik, bisa meliputi budaya jujur, budaya disiplin, dan budaya bersih. Jadi aspek kultural ini peserta didik sebagai suatu anggota masyarakat yang berhubungan dengan kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Kemudian untuk status sosial, suatu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang dapat diperoleh dengan sendirinya atau otomatis ya teman-teman melalui usaha ataupun karena pemberian. Jadi bidang yang dimiliki peserta didik itu berkaitan dengan cita-cita, berkaitan dengan latar belakang sosial, yaitu latar belakang yang ada pada peserta didik dilihat dari segi ekonomi dan pekerjaan orang tua. Kemudian aspek minat, kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah dan keinginan, dan dimana bidang yang diminati peserta didik itu berkaitan dengan cita-cita dan hobi. Aspek perkembangan kognitif yaitu tahapan perubahan untuk memahami dan mengatasi suatu masalah, yaitu kompetensi atau aspek-aspek kognitif yang dikuasai peserta didik pada tahap tertentu. Kemudian ada kemampuan awal. Kemampuan awal adalah keterampilan yang dimiliki peserta didik sebelum mengikuti pelajaran. Karena pada dasarnya kemampuan dasar peserta didik sebelum mengikuti pelajaran itu ada beberapa cara ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah tes diagnostik, wawancara, observasi, kemudian mencari informasi dari pengajar sebelumnya. Selanjutnya ada aspek gaya belajar, yaitu cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. Yang biasanya gaya belajar dominan peserta didik itu ada visual, auditori, dan kinestetik. Ada juga aspek motivasi, yaitu segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Faktor yang biasanya mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu itu ada faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal itu mencakup tujuan, meraih cita-cita, mencari kepuasan diri dan meningkatkan kualitas diri serta memberikan pembuktian, contohnya membanggakan orang tua dan ingin sukses.
Untuk faktor eksternalnya yaitu mencari penghargaan, pujian, hadiah, cita-cita orang tua atau kredit, dan cara mengajar guru yang kreatif dan inovatif. Untuk perkembangan emosi yaitu berkaitan dengan perasaan ya teman-teman, mental dan kondisi psikis peserta didik. Aspek ini juga berkaitan dengan reaksi seseorang terhadap sesuatu. Contoh, bahagia, cemas, sedih, takut, kecewa, dan lain-lain. Kemudian perkembangan sosial, segala sesuatu yang berkenaan terhadap masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum. Contohnya itu sikap peserta didik di dalam kelas dan masyarakat, contohnya berinteraksi, komunitas, keaktifan, tanggung jawab sosial. Kemudian perkembangan moral, yang dimana berkaitan dengan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan atau standar nilai peraturan yang berlaku dalam kelompok sosial. Contohnya di sini saya mempunyai contoh yaitu mematuhi peraturan, memperhatikan konsekuensi dan niat menilai baik atau buruk. Untuk perkembangan motorik ya, kompetensi atau aspek-aspek motorik yang dikuasai peserta didik itu ada pada tahap tertentu, misalnya motorik kasar, yang dimana pada usia 14 tahun tangan anak-anak itu sudah lebih mantap sehingga dapat memanjat, melompat, berenang, dan lain-lain. Kemudian juga ada motorik halus juga. Berikut sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pedoman observasi profiling peserta didik. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman dan bagi calon pendidik yang profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.